Tanpa disadari, masyarakat Indonesia rata-rata mengonsumsi lebih dari 10 gram garam per hari. Sedangkan garam yang dibutuhkan tubuh hanya 5 gram per hari. Akibatnya, tekanan darah di dalam tubuh mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Oke, nah kita langsung ke bahan aja ya. Ini di sini kita ada 4 bahan ya. Pertama ada temulawak. Di dalam temulawak ini ada kandungan yang namanya kurkuminoid. Kurkuminoid itu berfungsi untuk menurunkan kadar lemak LDL. Seperti itu. Nah, di sini juga ada bunga rosella. Di sini bunga rosella itu mempunyai kandungan antisionin, yaitu untuk melindungi pembuluh darah. Dari kedua bahan kering ini, dari temulawak dan bunga rosella ini bersinergi untuk menurunkan kadar lemak LDL. Selain tadi bahan temulawak dan rosella, di sini juga ada bahan lainnya, yaitu di sini ada cuka nanas dan cuka mengkudu. Nah, cuka nanas ini, kandungan di dalam cuka nanas itu ada yang namanya asam asetat, ya kan, teman-teman. Tentunya asam asetat ini nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Nah, kita langsung aja ke cuka mengkudu. Nah, ini nggak ada labelnya ini. Ini nanti salah satu produk dari Bioacetum juga. Yang next ada produk Bioacetum yaitu cuka mengkudu. Nah, cuka mengkudu ini dia ada kandungan yang namanya seronin. Nah, dari hasil fermentasi gitu. Dari hasil fermentasi buah mengkudu itu sendiri gitu. Nah, dari dua bahan pelarut ini yaitu cuka nanas ya, cuka nanas dan cuka mengkudu, kandungan seronin dalam fermentasi mengkudu dan asam asetat dalam fermentasi nanas mempermudah pengangkutan plak dan lemak di dalam pembuluh darah ya. Oke, ini kita masukkan ya teman-teman. Di sini ini ada temulawak. Nah, ini kita masukkan temulawak. Oke. Dan di sini juga ada bunga rosella. Kita campurkan ke dalam wadah bersama temulawak. Oke. Nah, kita campurkan semuanya. Oke. Oke. Kita singkirkan dulu. Oke. Nah, kedua bahan sudah tercampur. Kita pastikan tercampur semua. Oke. Di sini kita campur semua sampai merata. Oke. Jika semua bahan ini sudah tercampur, dua bahan ini tercampur yaitu temulawak dan rosella, maka kita akan masukkan cuka nanas. Nah, cuka nanas ini kandungannya apa teman-teman? Cuka nanas ini ada yang namanya kandungan asam asetat. Nah, ini kita masukkan cuka nanas ya. Kita masukkan cuka nanas 300 ml. 300 ml cuka nanas. Nah, kita masukkan, oke. Nah, di sini teman-teman juga jangan kaget ya. Pastinya kalau bahan-bahan tadi, yang bahan bubuk tadi tercampur dengan cuka nanas, dia akan sedikit mengental. Ya, karena kandungan si fermentasi tadi ya, asam asetat itu jika ketemu dengan bahan bubuk, dia pasti akan menjadi seperti jelly. Pelarut yang terakhir. Di sini nanti kita akan campurkan cuka mengkudu. Cuka mengkudu itu mempunyai kandungan ya yang namanya kandungan seronin. Nah, seronin itu hasil dari fermentasi dari buah mengkudu itu. Seperti itu teman-teman. Nah, ini kita campurkan ke dalam wadah yang tadi sudah tercampur 3 bahan. Nah, ini bahan terakhir. Oke. Kita campurkan 300 ml. Oke. Kita campurkan di sini semuanya. Oke. Oke. Kita taruh. Nah, kita aduk lagi, teman-teman. Kita aduk sampai merata. Gitu. Oke. Nah, kalau udah seperti ini ya, teman-teman. Setelah tercampur semuanya, 4 bahan itu, ya. Nah, dari 4 bahan tersebut yang tadi sudah saya jelaskan, jika dilarutkan semua di dalam satu wadah, nah tentunya kita harus ada masa tunggu. Nah, masa tunggu itu kita ada 5 hari. Ya. Nah, setelah 5 hari kita akan diamkan selama 5 hari, berarti fermentasi ulang. Kalau tadi kan ini di cuka nanas ini udah ada fermentasi ya, proses fermentasi. Cuka mengkudu juga udah melalui
proses fermentasi juga. Di sini nanti kita yang tadi 4 bahan itu kita lakukan fermentasi ulang lagi selama 5 hari. Gitu. Nah, nanti kita masukkan ke wadah ya teman-teman. Oke. Pastikan wadahnya bersih, sudah sterilisasi. Tadi udah dibersihkan dengan itu air panas, oke. Kandungan serolin dalam fermentasi mengkudu dan asam asetat dalam fermentasi nanas mempermudah pengangkutan plak dan lemak di pembuluh darah. Yaitu di mana nanti kita pastinya dilarutkan ke dalam kedua bahan kering yang tadi, oke. Nah, sehingga memaksimalkan temulawak dan rosella untuk memperbaiki sistem aliran darah dan mencegah terjadinya komplikasi stroke dan serangan jantung. Oke, setelah dipastikan semua terlarut semuanya, tercampur semuanya, kita masukkan ke dalam wadah yang sudah kita siapkan. Oke, dan setelah kita masukkan ke dalam wadah, nanti kita tunggu selama 5 hari. Oke, untuk memaksimalkan proses pelarutan gitu teman-teman, dan kita tutup rapat. Nah, prosesnya 5 hari. Oke. Nah, setelah 5 hari nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Oke. Ini kenapa sedikit? Sebetulnya karena kita udah konsumsi ya. Karena kita udah konsumsi bareng-bareng. Di sini kita juga konsumsi bersama komunitas. Pastinya juga kita bagikan tuh ke rekan-rekan atau saudara-saudara yang merasa ada gejala-gejala kolesterol atau gimana, kita kasihkan berdasarkan mereka yang dirasa mereka. Nah, untuk ini kan untuk di channel Bioacetum ini, berarti ini racikan ketiga ya teman-teman. Ikuti terus channelnya, nanti bakal kita bongkar pokoknya. Kita bongkar-bongkar resep dan pastinya kaya manfaat. Ya, cara konsumsinya gimana? Kita konsumsinya 2 sendok makan ya teman-teman, dikonsumsi sehari itu 2 kali. Ya, kalau saya pribadi biasa konsumsi di pagi hari setelah makan dan di sore hari setelah makan juga. Gitu. Oke. Kita coba, kita tes lagi teman-teman. Oke. Sangat segar. Bener-bener ini luar biasa. Dari tes aja kita seger. Seger banget. Terasa banget. Terasa kalau di pikiran teman-teman pasti temulawak. Pahit ya. Di sini dia karena mungkin terlarut dengan tadi dua cuka tadi ya. Pahitnya itu hilang. Nggak hilang 100%, dia ada tes pahitnya tapi sedikit banget, tipis banget. Tapi enak banget. Terasa hangat. Kebetulan saya memang termasuk yang kolesterolnya termasuk tinggi. Karena saya bener hobi seafood. Jadi kalau penghobi seafood pasti udahlah deket sama kolesterol. Makanya kalau deket dengan kolesterol dan untuk jaga kesehatan, ini nggak ada salahnya teman-teman racik sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang mudah, murah. Ini luar biasa. Tentunya luar biasa manfaatnya. Oke teman-teman, mau tips dan formula kesehatan lainnya, dukung terus akun ini.